Indonesia jujur. Nah, sekarang terjadi ada ketidakjujuran, bahkan cara pengadilan terjadi abuse of power, justitia in absentia. Ini aduh, saya warga Jogja yang katanya Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen namanya Pak Kasmujo diakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Lalu Bambang Tri mencari saya. Saya tanya, kamu wong Bloro, aku wong Bloro. Ojo ngisin-ngisini wong Bloro. Sebab leluhur kita podo-podo wong Bloro ngalahke londo tanpa perang, yaitu jujur. Nah, kemudian kalau kamu punya bukti-bukti asli, lanjutkan untuk kejujuran. Namun ketika kamu nggak punya bukti, mundur, memalukan saya sebagai sesepuh Yogyakarta. Nah, intinya bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Terbukti. Jokowi jasanya palsu. Ya, Pak Kasmujo itu masih hidup, beliau masih hidup. Dosen UGM ya? Dosen UGM Fakultas Kehutanan. Lalu ada lagi. Ini bisa jadi saksi kan ya? Saya nguber ke SMA 6 Yogyakarta. Asal sekolah Hari Mulyono. Notabene Hari Mulyono adalah suami Idayati. Loh, dari mana taunya? Surat nikah Idayati ketemu. Nah, memang benar Hari Mulyono adalah suami Idayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu, bapak yang saya hormati, para asatid, para kiai, para aktivis, para mahasiswa yang sama-sama berjuang ya untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang seluruhnya saya hormati. Konklusi ya, kesimpulan awal bahwa setiap pertemuan termasuk pertemuan seperti kita adalah menguatkan rasa persaudaraan. Bahasa diniahnya kan silaturahim. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Ukhuwah kiwamul quwwah. Itu bahwa persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Jadi agar tidak sia-sia pertemuan-pertemuan seperti ini, maka kita harus semakin meningkatkan kekuatan. Kekuatan apa? Kalau tema kita adalah rakyat dan mahasiswa bersama petisi 100, maka kekuatan rakyat, kekuatan mahasiswa, juga kekuatan teman-teman yang berada di petisi 100 yang punya misi makzulkan Jokowi segera. Jadi bagaimana agar terbangun kekuatan itu. Yang kedua, menimbang pemakzulan. Saya kira kesimpulannya pemakzulan tidak perlu ditimbang lagi. Gitu ya. Pemakzulan ini adalah keniscayaan. Itu satu keharusan. Dan itu adalah spirit Surabaya. Itu kalau kita mau tarik kepada sejarah dahulu. Negara ini, tadi konklusinya juga, negara ini sedang dijajah. Tidak dalam keadaan negara merdeka. Dahulu ada resolusi jihad 22 Oktober yang 10 Novembernya jadi Hari Pahlawan yang diinspirasi oleh resolusi jihad. Kenapa? Karena kita mau dijajah lagi dan kita tidak suka penjajahan itu. Nah sekarang kita sedang dijajah.
Itu. Dijajah oleh siapa? Tadi Prof. Hesti sampaikan, ada monarki, gitu ya. Monoarkein, penjajahan oleh satu arkein, satu kekuasaan. Penjajahan juga oleh oligoi arkein, oligarki. Jadi sekarang apa yang ada di dalam rumusan prinsip dasar Pancasila, Undang 45, soal demokrasi, soal kerakyatan, itu sudah diinjak-injak. Gitu. Itu yang kita sebut dalam kondisi yang terjajah. Maka kita harus memerdekakan. Bagaimana kita punya premis gitu ya dalam konteks kehidupan berpolitik ini adalah kondisi yang tidak merdeka. Supaya spirit memerdekakan. Gitu. Jadi kalau tadi kita sebut ada resolusi jihad, berarti untuk umat gitu kan harus dibangun resolusi jihad kembali. Perjuangan untuk memerdekakan negeri ini. Mau bahasanya tadi bahasa mekanisme people power, mau bahasanya revolusi, tapi hakikatnya adalah gerakan kemerdekaan untuk mengusir penjajahan, meruntuhkan penjajahan ini gitu. Oligarki ataupun monarki. Kenapa menjadi penting monarki? Karena sekarang ini jadi nepotisme. Itu monarki, monoarkein, keluarga berkuasa. Ini udah luar biasa sekarang. Asalnya oligarki, sekarang sudah monarki. Lebih jauh lagi. Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobi, Anwar Nasution, Iriana, Anwar Usman. Maaf, Anwar Usman. Itu satu gumpalan keluarga. Dan ini ternyata sekarang sudah jadi isu. Dan mudah-mudahan ini adalah isu di penghujung. Itu, ya. Isu di penghujung karena ini sensitif, ini magnetik. Magnetik perubahan di ujung. Ketika Jokowi sudah merasa bahwa itu yang harus dia lakukan. Itu bukan bentuk kepercayaan diri, itu bentuk kepanikan diri. Jadi saya melihatnya ini kepanikan. Jokowi sudah panik. Semua agendanya, semua rencananya gagal. Rempang tadinya mau mulus, gagal. IKN, apa sukses? Gagal. Investor nggak ada yang masuk. Investor segala macam lah. Agenda-agenda. Jadi sebetulnya ini pernah ada seseorang bertemu dengan orang dalamnya. Bagaimana sih sebetulnya kondisi Pak Jokowi sekarang? Jawabnya panik. Panik. Nah di saat-saat panik seperti ini momentum. Momentum. Dan kekuatan magnetiknya ada pada tadi soal negara keluarga. Negara keluarga. Nepotisme. Dan itulah yang memancing gerakan mahasiswa untuk bangkit. Mahasiswa di mana-mana sekarang berbicara tentang politik dinasti. Itu isu menarik itu dan sulit untuk ditepis. Isu itu. Jadi maksudnya bahwa pemakzulan adalah keniscayaan. Tinggal mencari pintu-pintu masuk untuk pemakzulan itu. Ada 3 opsi yang sekarang ramai. Satu adalah makzul otomatis. Itu tahun tanggal 20 Oktober 2024. Itu buat apa sih ribut-ribut pemakzulan? Nanti juga makzul sendiri. Itu makzul otomatis namanya. Yang kedua ada makzul dilematis. Makzul dilematis adalah pasca Pilpres. Ada yang mengatakan, ada tesis itu yang nyatakan nantilah setelah Pilpres baru makzulkan. Itu dilematis itu. Gitu kan, tentang kemungkinan siapa menang Pilpresnya dan bagaimana polanya, bakal dilema. Maka yang ketiga opsinya adalah makzul manis dan dinamis. Makzul manis dan dinamis adalah sebelum Pilpres.
curang juga. Gitu. Jadi intinya itu adalah pilihan yang terbaik. Berarti apa? Kita menolong Pilpres. Bagi mereka yang masih optimis dan masih punya anggapan peluang ada di Pilpres, tertolong oleh pemakzulan manis dinamis ini. Tertolong karena akan ada kemungkinan fair, jujur, gitu kan, dan sebagainya yang menjadi prinsip-prinsip Pilpres ataupun pemilu berkeadilan. Fairness akan terjadi karena penyakitnya ada pada Jokowi. Kekhawatiran juga muncul karena faktor Jokowi. Kekhawatiran itu, maka Jokowi nggak ada, pemilu tanpa Jokowi, insya Allah kebaikan dan menolong proses Pilpres. Wah. Tuh.